awalnya kejadian itu? Jadi kalau cerita awalnya banget itu tahun 2016. Waktu itu aku jatuh dari motor jam 6 pagi. Pas banget aku lagi berangkat kerja. Dan itu malamnya tuh cuaca abis hujan. Jadi paginya tuh jalanan agak licin. Nah itu kondisinya macet sebenarnya kak. Dan itu aku bawa motor nggak ngebut. Lagi macet gimana sih, pasti berhenti kan. Nah terus motor depan maju, aku maju. Nah pas maju tuh kayaknya ada yang licin di depan, motor aku kegelincir. Ya udah tuh jadi ke oleng ke kiri. Semua badan kiri aku ketimpa motor. Tapi itu nggak ada luka sama sekali. Bahkan setelah itu aku masih kerja. Lukanya ada, cuma dikit doang di lutut, kayak luka kalau lagi kena Aspal. kalau jatuh dari sepeda gimana sih kayak gitu. Nah terus abis aku kecelakaan itu aku diurut. Nah terus abis diurut itu kayak selang 2 bulan atau 3 bulan itu, setelah itu aku suka ngerasain yang namanya ngilu dan demam. Itu barengan. Tahu kan gimana rasanya, pegel-pegel, kaki pegel-pegel. Ngilunya tuh kayak gitu, tapi disertai demam. Dan itu aku rutin ngerasain itu tuh kalau lagi cuaca hujan, kalau lagi kecapean, sama kalau lagi ada banyak pikiran. Kalau cuaca hujan tuh berarti pas lagi dingin ya? Dingin. Aku Oke. kalau kedinginan kambuh tuh ngilu sama demamnya. Kayak gitu. Tapi aku kalau check up ke dokternya tuh cuman ngomong kayaknya kamu kecapean karena kamu kuliah sambil kerja kayak gitu kan. Dan itu terus tuh selama 1 tahun. Kalau aku ngerasain itu, dokternya bilang kamu kayak kecapean, kamu lebih baik istirahat aja kayak gitu. Karena aku nggak puas sama jawaban dokter saat itu, aku memutuskan ronsen sendiri tahun 2017. Jarak waktunya sekitar 8 bulan dari kecelakaan. Aku ronsen bulan Maret 2017, tapi hasil ronsennya itu bagus. Kaki aku nggak ada apa-apa, bener-bener bagus. Jadi di situ aku langsung berpikir, kayaknya emang deh ini gue ngilu karena kecapean. Kayaknya gue ngilu ini karena asam urat, karena ada juga bilang kayaknya tuh asam urat diput kayak gitu kan. Ya udah dari situ aku langsung berpikir aku kecapean dan asam urat kayak gitu. Baru ada benjolannya itu di tahun 2018 bulan Maret. Benjolannya pun kecil dan gak ada rasa sama sekali. Dan itu ada pas banget aku lagi sibuk-sibuknya naik kereta. Pokoknya lagi banyak make kaki buat jalan terus. Jadi aku berpikirnya, oh kayaknya nih benjolannya karena gue kecapean deh, kayak gitu. Jadi aku gak nganggap serius benjolannya itu. Kesalahan aku di sana. Giliran benjolannya udah gede, aku baru kelabakan. Jadi benjolan adanya di mana? Betis kiri. Betis kiri. Iya. Kecil banget. Itu aku tuh masih kecil. Itu nggak coba urut lagi tuh? Enggak. Ya kalau udah benjolan sih sebenarnya udah harusnya udah aware juga Udah ya aware. kalau udah benjolan. Itu sebenarnya aku pengen sampein ke siapapun yang nonton, kalau misalnya kalian punya benjolan kecil aja itu lebih baik kalian langsung periksa dikala si benjolan ini masih dini. Karena kebanyakan kasus yang ditemuin dokter-dokter itu para pasien selalu takut untuk periksa. Padahal dari ketakutan itu yang menyebabkan apa yang mereka pikirkan terjadi. Misalnya dia takut, gue takut kenapa lo takut? Gue takut penyakit gue ntar parah, mending gue gak usah periksa, kayak gitu kan. Malah itu yang akan terjadi, malah bener nanti penyakit kamu akan parah, drop. Dan aku akhirnya check upnya di rumah sakit Lombok, salah satu rumah sakit di Lombok, dan di sana aku divonis tumor tulang. Itu berarti di Lombok di ronsen juga kamu di sana? Di Lombok aku di ronsen dan dibilangin ini kamu osteosarkoma, tumor tulang. iya. Terus aku nggak percaya waktu itu, karena aku berpikir nggak mungkin. Aku tetap kekeh pengen ke dokter aku yang biasa aku check up di, pokoknya kalau yang biasanya di Jakarta. Bekasi. Ya udah tuh aku check up, ternyata benar, aku udah osteosarkoma. Tapi di sana karena ini lagi-lagi aku sebenarnya kesel sama diri aku juga, karena waktu itu aku hamil 1 bulan mau sidang, aku menunda dirawat. Itu kesalahan aku banget. Ya udah aku kelarin sidang dulu deh, seenggaknya kalau kelar sidang aku udah lega, aku mikirnya gitu kan. Kelar sidang aku dirawat dan ternyata aku udah stadium lanjut. Yang itu ngebuat aku harus kehilangan kaki aku. Tapi awalnya sih sebenarnya vonis dokter belum kehilangan kaki sih.
Ada 2 pilihan waktu itu. Itu biasanya kalau tumor Yang terlibat kecelakaan ini tergeletak di Jalan Salak, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa malam. Keduanya mengalami patah tulang di. Dua pelajar yang terlibat kecelakaan ini tergeletak di Jalan Salak, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa malam. Keduanya mengalami patah tulang di bagian kaki dan tangan. Kecelakaan ini bermula saat korban bernama Farid Ragil, warga Banjarrejo Taman, Kota Madiun, berboncengan dengan Muhammad Ilham, melaju dari arah barat ke timur. Keduanya hendak pulang ke rumah masing-masing sepulang dari belajar kelompok. Setibanya di lokasi kejadian, korban hendak mendahului mobil pickup. Sementara dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang dikendarai Azrul Fajar Maulana, warga Taman Kota Madiun, hingga tabrakan antar sepeda motor keduanya tak terhindarkan. Ya pulang dari kerja kelompok, kerja sama lah. Nah, tiba-tiba itu pas pulangnya itu mau ke Jalan Campar, crash. Sama apa itu, Mas? Sama motor sama motor. Katanya ada mobil pickupnya tadi. Iya, tapi saya nggak tahu, saya lupa gimana gitu. Untuk mengurangi derita ambeien. Tersiksa karena ambeien? Minum Ambeven. Dari bahan alami membantu mengurangi derita ambeien. Atasi ambeien dengan Ambeven. Fauzan Akmal Maulana, seorang anak yang terserang kelainan otot, terpaksa dibopong ibunya setiap berangkat dan pulang sekolah. Meski tak bisa berjalan, Fauzan tetap menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka Tangerang Selatan, Banten. Semangat menuntut ilmu Fauzan pun viral dan banjir simpati warganet. Dengan dibopong sang ibu, Fauzan Akmal Maulana berangkat ke sekolahnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka Tangerang Selatan, Banten. Hari ini bocah kelas 3 ini mengikuti ujian tryout. Fauzan terpaksa mengerjakan soal ujian menggunakan kursi roda lantaran dirinya mengidap penyakit kelainan otot atau Duchenne Muscular Dystrophy. Meski dalam mengerjakan soal terbilang lambat dibanding teman-temannya, namun bocah yang bercita-cita menjadi dokter ini begitu semangat mengerjakan soal ujian. Ya, semangat menuntut ilmu Fauzan inilah yang membuatnya viral di media sosial. Dia katanya kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Berarti bahasa Inggris dia itu kalau bahasa kita pengecilan otot. Pengecilan otot. Ototnya nak berkembang. Sudah berapa lama Hafizi menderita? Dia tuh dari umur 4 tahun udah jalan. Waktu lahir bagus Pak, sehat. Setelah 4 tahun ini melemah ya sampai sekarang lah gini jadinya. Kami udah upayai ke Singkawang, ke Sambas, mangkat. Tapi dokter ngomong deh obatnya enggak ada, belum ditemukan katanya.
Belum ada obatnya. Ada katanya, tapi dan mereka katanya. Nah, jauh. Nah, itulah. Jadi sama sekali nggak bisa jalan, Bu? Nggak bisa lah. Waktu kami bawa ke rumah sakit, dia mesti bisa jalan. 9 tahun. 9 tahun nggak bisa jalan. Jadi dari usia 9 tahun sampai 17 tahun ini Iya, nggak bisa, cuma gitu lah. Baring. hanya terbaring seperti ini. Duduk. Sekolahnya bagaimana, Bu? Nggak sekolah lah, Pak. Ya kan dari usia 4 tahun udah melemah ya. Jadi semangatnya untuk sekolah deh. Nggak ada gitu.